Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih menyertai dan memberikan perlindungan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat merenungkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada minggu ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hingga pada saat ini kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami beroleh kehidupan, kekuatan dan kesehatan dalam segala kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan hadir bagi kami Tuhan, agar senantiasa ketika kami merenungkan firman Tuhan, nyatakan kebenaran firman itu menguasai kehidupan kami. Semua itu bisa kami terima atas pertolongan Roh-Mu yang bekerja atas diri kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan membawa sukacita bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini, mari kita membuka kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita. Demikian firman-Nya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik yang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang yang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbaik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, kembali kami menyapa kita semua dimanapun kita berada untuk saat ini. Dari firman Tuhan yang sudah kami bacakan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10, sehingga tema yang disampaikan kepada kita pada hari minggu ini adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Saudaraku, kalau kita berbicara soal keselamatan Allah, keselamatan bagi dunia ini hanya bisa diterima oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Di mana Tuhan atas apapun yang Dia jadikan di dunia ini, satu hal yang Tuhan rindukan adalah dunia ini bisa diselamatkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang mungkin sebagai renungan yang akan kita angkatkan
dari perikop kita yang sudah kita baca bersama dari kitab Yunus pasal 3, terkhusus ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana panggilan Tuhan yang kedua kali terhadap Yunus. Satu hal yang sudah pernah diberikan oleh Tuhan kepada Yunus, yaitu panggilan yang pertama. Di mana panggilan yang pertama kita lihat di sini ada penolakan yang dilakukan oleh Yunus. Sehingga dia tidak merespon, bahkan tidak mau melakukan perintah Tuhan yang harus dia lakukan, pergi ke kota Niniwe untuk memberikan pesan dari Tuhan agar kota Niniwe dan seluruh penduduknya bertobat. Dia tidak mau atas panggilan Tuhan yang pertama. Sehingga kegagalan yang dialami oleh Yunus ketika dia menolak panggilan Tuhan. Ketika dia ada di perut ikan yang besar, ternyata disitulah mencelikkan mata imannya kepada Tuhan. Sehingga dia tahu tanpa kemurahan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak akan bisa diselamatkan. Tapi kemurahan Tuhan yang dia terima atas kehidupannya, dia sadar walaupun dia menolak panggilan Tuhan, tapi Tuhan masih sangat menyayangi dia dan bahkan dia diselamatkan dari malapetaka yang mengancam jiwanya ketika itu. Terus panggilan Tuhan yang kedua inilah yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Pemanggilan kedua yang diberikan Tuhan kepada Yunus, di mana agar Yunus bisa kembali melanjutkan misi yang sudah Tuhan rancang dan sampaikan kepada Yunus, harus dia sampaikan kepada orang Niniwe. Ketika Tuhan menyatakan pergilah untuk yang kedua kalinya kepada Yunus, kita lihat di perikop kita ini, Yunus sudah sadar. Dia mau merespon dan mau pergi ke Niniwe. Sehingga ketika dia merespon daripada panggilan Tuhan atas kehidupannya, dirinya untuk pergi memberitakan pesan kepada orang Niniwe, kita lihat di sini kenapa mesti harus Yunus pergi ke kota Niniwe. Kalau kita melihat sejarah Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku, ada apa sebenarnya yang terjadi di Niniwe? Mungkin kita angkatkan sedikit dari renungan khotbah kita ini. Salah satu yang Tuhan lihat di Niniwe pada saat ini adalah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Niniwe, yaitu tentunya masalah kebobrokan moral yang terjadi di situ. Walaupun kota Niniwe kota yang besar, kota yang megah, kota metropolitan, bahkan ibu kota dari kekaisaran yang kuat ketika itu, tapi moral orang-orang yang tinggal di Niniwe ternyata sangat merosot, bahkan mendukakan hati Tuhan. Kejahatan banyak terjadi, bahkan kekerasan, penindasan, ketidakadilan terjadi di kota Niniwe. Hal inilah membuat hati Tuhan sangat-sangat tidak suka, bahkan dia ingin menyelamatkan kota Niniwe. Tapi karena bangsa ini begitu jahat dan selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan mau merencanakan kalau orang Niniwe tidak bertobat, Tuhan akan menunggang-balikkan kota ini. Apa yang terlihat di mata Tuhan atas perlakuan orang Niniwe? Kalau kita lihat juga pemberitaan Nahum pasal 3 ayat 1. Nahum juga memberitakan kota ini adalah kota yang menyembah berhala dan sihir. Percabulan terjadi di situ, sehingga kota Niniwe, kalau menurut pemberitaan Nahum, disebutkan kota tersebut adalah kota penumpah darah. Atas kejadian dan realita yang terjadi di kota Niniwe lah Tuhan mau mengutus Yunus untuk menyampaikan, kalau bangsa ini tidak merespon daripada apa yang Tuhan sampaikan melalui pesan dari Yunus, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikkan. Ayat 4 jelas mengatakan hal demikian. Tapi ketika berita yang disampaikan oleh Yunus kepada orang Niniwe itu
di mana ketika Yunus menyampaikan pesan Allah, itulah hal yang kedua menjadi renungan dalam perikop kita. Yunus merespon, menyampaikan pesan Allah, dan dia melakukan kesetiaan terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan pesan itu kepada Niniwe. Dia sampaikan, sehingga Yunus tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ketika dia sampaikan berita pertobatan itu kepada orang Niniwe, sementara di Niniwe ini banyak sekali tindakan kejahatan. Mungkin saja Yunus sebagai manusia biasa, dia ketakutan. Ada apa yang akan terjadi terhadap jiwa Yunus ketika dia mau merespon panggilan Tuhan. Tapi Yunus atas kesetiaannya dan kesadarannya atas penolakannya kepada Tuhan, sekarang dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Dia sampaikan pesan Tuhan itu dengan baik kepada orang Niniwe. Ternyata di sini terlihat, saudaraku, ketika Allah mengutus Yunus, ternyata kehidupan, keselamatan Yunus Allah yang urus. Sebelum Yunus sampai ke Niniwe, Allah telah hadir di sana untuk dapat menyelamatkan jiwa Yunus sendiri. Terus yang ketiga dari renungan kita ini, saudaraku, yaitu bagaimana respon orang Niniwe atas berita yang disampaikan oleh Yunus. Luar biasa. Ketika orang yang bertobat menerima Tuhan tanpa ada rasa ragu untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan, ternyata ketika Tuhan melawat, memberkati pekerjaan Yunus, dan Tuhan hadir bagi kota Niniwe, sehingga apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Proses percaya yang dilakukan oleh orang Niniwe atas segala tindakan perbuatan mereka selama ini. Mereka menyesal dan mereka menunjukkan sikap hidup yang betul-betul mau melakukan perubahan total, di mana selama ini mereka melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan atas kehidupan mereka. Mereka bertobat dan mau menunjukkan sikap yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Hal itu bisa kita lihat mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 9. Bagaimana orang Niniwe merespon kabar yang disampaikan Yunus. Mereka berpuasa, mereka menunjukkan sikap duka terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah salah satu penyesalan. Mereka berpuasa, mereka menunjukkan sikap yang betul-betul mau berubah daripada tingkah laku mereka. Bukan hanya itu aja, para pembesar, para kaisar, para pembesar yang ada di Niniwe, mereka turun dari jabatan mereka. Mereka ikut turut serta dengan seluruh orang yang tinggal di Niniwe untuk bersatu hati dan bersatu pikiran, menunjukkan sikap penyesalan atas dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Sehingga kambing, domba, dan ternak mereka juga diharuskan ikut puasa, tidak makan rumput, tidak minum. Artinya ini seluruh sisi kehidupan orang Niniwe pada saat ini betul-betul menunjukkan sikap pertobatan yang sesungguhnya. Bukan hanya kata-kata, tapi sikap hidup mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka menyesal atas segala tindakan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan mereka mau berbalik datang kepada Tuhan, memperbaiki segala kehidupan yang mereka lakukan selama ini yang jahat. Mereka akan berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Luar biasa, itulah yang diharapkan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana ayat 10 Tuhan mengatakan dan melihat betapa menyesalnya Tuhan sudah murka, merencanakan murka yang besar terhadap bangsa Niniwe. Dia menyesal. Kata menyesal kalau kita lihat dari bahasa Ibrani yaitu nakham, yang artinya belas kasihan. Tuhan berbelas kasihan terhadap bangsa ini sehingga dia tidak jadi untuk menunggangbalikan kota Niniwe. Luar biasa, saudaraku, pada hari ini juga kita diingatkan kemurahan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita.
Tuhan mau kita meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita menyesal dan melakukan perubahan total atas kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita ada dan bisa melakukan segala kehidupan kita di dunia ini. Jangan menunda, jangan tunggu esok atau sebulan lagi, tapi hari ini juga kemurahan Tuhan yang sudah Dia sediakan bagi kita akan menyelamatkan jiwa kita dan kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan lawatan-Mu bagi kami. Kiranya melalui firman ini kami diingatkan kembali untuk dapat hidup dalam kemurahan-Mu, agar melalui itu Tuhan kami selalu diingatkan dan dikuatkan, agar keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, seluruh orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.